Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Branda Podcast bersama saya Alfi Syahri Hilman, Kepala Biro NU Online Jakarta. Untuk pembahasan kita pada hari ini masih seputar PWNU, khususnya menjelang pergantian kepengurusan PWNU DKI Jakarta masa hikmat 2021-2026. Untuk kesempatan kali ini kita kehadiran seorang bintang tamu yang pastinya sudah lama berkiprah di NU Jakarta. Langsung saja kita perkenalkan Bang Husni Mubarak Amir. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang Alfi. Aktivitas sekarang gimana? Sekarang kan udah jadi Dewan Pengawas ya? Ya tapi tetap selain Dewan Pengawas juga kita kan dituntut mengemban amanah sebagai pengurus PWNU DKI Jakarta. Saya sebagai Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta ya tetap berjuang berkhidmat di NU Jakarta gitu Bang Alfi. Iya. Perlu kita ketahui Bang Husni ini sering sekali terlibat dalam aktivitas politik kan. Nah, pastinya sudah kita kenal lah kalau untuk di kalangan NU. Nah, maka dari itu kita menghadirkan Bang Husni di sini untuk bagaimana sih peta politik NU ke depan ini Bang? Iya, terima kasih. Menjelang Konferwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alfi. Saya pikir gini ya, saya sebagai pengurus NU melihat dalam setiap periodenya PWNU DKI Jakarta ini alhamdulillah mengalami banyak sekali kemajuan-kemajuan. Dulu mungkin kita belum punya gedung PWNU, sekarang sudah punya. Dulu mungkin kita tidak memiliki atau memiliki sedikit bantuan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Alhamdulillah tiap tahunnya ya berubah gitu ya. Ada dana hibah yang kita anggap cukup untuk memfasilitasi program-program keumatan yang dicanangkan atau yang digerakkan sama PWNU DKI Jakarta. Itu cukup dan sangat-sangat membantu PWNU DKI Jakarta gitu Bang Alfi. Adapun mungkin kebutuhan-kebutuhan keumatan yang setiap tahunnya bahkan setiap harinya, setiap bulannya itu kan selalu berkembang ya. Dan itu juga menuntut para pengurus baik di PWNU DKI Jakarta maupun pengurus cabang di tiap kota madya, bahkan di MWC NU ada 44 MWC, berarti ada 44 kecamatan di Jakarta. Nah, umat itu membutuhkan program-program yang menyentuh kepada mereka dari program-program yang diciptakan atau yang dilakukan oleh NU, khususnya NU di Jakarta gitu Bang Alfi. Bahkan berapa tahun belakangan ini sampai ke ranting ya Bang? Sampai ke ranting, kita bikin program misalnya Lailatul Ijtima ya. Lailatul Ijtima itu menjadi bagian penting karena dia sudah menjadi tradisi yang dilakukan para pendahulu kita. Di NU itu ada istilahnya Lailatul Ijtima atau malam berkumpulnya pengurus-pengurus NU, warga-warga NU. Kita mengadakan yasinan, tahlilan, mendoakan para muassis, mendoakan guru-guru kita, juga mendoakan para pengurus NU atau para kiai-kiai NU terdahulu gitu Bang Alfi. Iya. Nah, kita kan belum tahu nih Bang. Iya. Boleh di-spill nggak Bang Husni ini dari tahun berapa gitu mulai berkecimpung di NU Jakarta? Sekitar 2006-2007 kali ya. 2006 2007. Iya, jadi sudah sekian kali melewati fase konferensi wilayah. Konferensi wilayah melahirkan banyak-banyak tokoh di PWNU Jakarta, mulai dari Pak Jan Farid dulu. Kemudian PAW ke putra beliau Bang Robi Budiansyah. Setelah itu Konferwil selanjutnya menghasilkan Pak Kiai Saifullah atau almarhum Pak Saifullah Sekda DKI ketika itu. Setelah itu di 2021 seingat saya mungkin di bulan April ya, itu menghasilkan ketua terpilih Kiai Samsul Ma'arif dengan Rois Suriah Kiai Haji Muhyiddin Ishak ketika itu. Nah ini kan kita sudah beberapa kali fase PWNU berganti Bang ya. Dari pengusaha, kemudian birokrat, yang sekarang kiai dan aktivis. Nah menurut Abang
idealnya tuh untuk memimpin PWNU ke depan itu sosok apa yang perlu meneruskan perjuangan ini? Jadi gini, kalau melihat dari dinamika yang ada, pertama saya mau bicara tentang kebutuhan masyarakat Jakarta, terutama Nahdien atau warga NU di Jakarta. Karena di NU itu dinamis, masyarakat Jakarta atau masyarakat NU di Jakarta itu sangat-sangat mengharapkan pengurus NU itu mampu menjalani atau melalui kedinamisan ini dengan tidak gaptek terhadap kondisi yang ada. Pertama itu. Maka bagi saya kebutuhan organisasi adalah seorang pemimpin atau ketua bahkan juga Rois Syuriah itu yang mampu beradaptasi terhadap masyarakat Jakarta. Apa saja misalnya kita butuh dakwah digital. Jadi kita memanfaatkan digitalisasi untuk dakwah-dakwah ke-NU-an kita. Karena seperti kita ketahui bahwa PWNU Jakarta ini sebetulnya adalah etalase. Saya menyebut sebagai gerbang aswaja. Gerbang keaswajaan kita ya. Saya tahu itu. Ya, gerbang aswaja itu gerbang Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU Jakarta menjadi prototipe dia. Dia menjadi inspirasi bagi PWNU lainnya. Meskipun kita hanya punya 6 cabang dengan 44 MWC dengan 267 ranting setingkat kelurahan, ini kan aktif semua. Maka membutuhkan seorang pemimpin atau 2 orang pemimpin tepatnya, Rois Syuriah dan juga Ketua Tanfidiyah yang mampu menjawab tantangan. Paling tidak memberikan masyarakat Jakarta atau Nahdien Jakarta apa yang mereka butuhkan. Bukan yang mereka inginkan. Nah ini penting ini. Jadi harus memberikan apa yang mereka butuhkan, bukan hanya memberikan apa yang mereka inginkan. Tadi yang pertama mungkin karena ada transformasi digital, kita harus mampu beradaptasi. Kiai-kiai NU dalam kelembagaan NU misalnya kita menghidupkan lembaga dakwah NU. Nah ruang publiknya atau ruang dakwahnya bukan lagi yang konvensional. Hadir di majelis taklim, karena ini kan Jakarta ya, berbeda mungkin Bang Alfi dengan di Jawa Timur. Jawa Timur lebih banyak pondok pesantren. Nah di Jakarta itu tantangannya banyaknya majelis taklim atau majelis zikir. Nah ini bukan hanya masuk ke wilayah sana, pengurus NU, KKNU bukan hanya masuk ke sana, tapi juga mengisi ruang-ruang media, baik media online, media sosial, dan berdakwah melalui itu. Gitu, Alfi. Nah, untuk perkembangan PWNU sekarang ini kan memang Jakarta ini pusat global kan, dan bukan hanya dari orang suku asli Jakarta yang bertinggal di sini. Kira-kira seberapa penting kepemimpinan NU ini dipimpin oleh misalnya orang Betawi lah gitu? Ini menarik ini. Saya orang Betawi kebetulan. Saya besar di Jawa Timur. Di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang. Jadi saya memahami betul pertama karakter saudara-saudara saya yang Betawi dan juga karakter mereka-mereka yang dari luar Jakarta. Saya memahami itu. Tapi bicara tentang NU adalah membicarakan tentang kebutuhan warga NU khususnya di Jakarta. Kalau saya tadi bicara tentang PWNU Jakarta sebagai etalase atau sebagai gerbang aswaja, yang ini menjadi kemudian konsekuensinya adalah NU Jakarta ini mampu dan harus mampu menjadi laboratorium. Laboratorium uji program institusional. Nah, kira-kira begitu. Jadi PWNU Jakarta mampu menciptakan program-program keumatan. Karena dia letaknya di ibu kota ya, persepsi publik pasti melihatnya PWNU Jakarta sebelum melihat PWNU lain. Bahkan kegiatan-kegiatan PBNU selama ini itu diisi oleh SDM Jakarta. Nah, artinya teman-teman pengurus PWNU apalagi pemimpin NU harus mampu melihat ini sebagai sebuah kesempatan besar berdedikasi atau berkhidmat
di keluarga besar Nahdlatul Ulama, khususnya di PWNU DKI Jakarta gitu, Bang Alfi. Jadi kalau ditanya bagaimana sosok pemimpin ke depan, yang dibutuhkan masyarakat Jakarta atau warga NU Jakarta adalah pemimpin yang memahami tentang teritorial Jakarta, karakter masyarakat Jakarta. Kemudian dia mampu menghadirkan wajah NU Jakarta sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta, yang nantinya ini akan juga dipersepsikan sama oleh daerah-daerah lain. Misalnya kita punya program keumatan apa, berhasil di Jakarta. Nah, ini mampu di copy paste di daerah-daerah lain. Oleh siapa? Oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, terutama seperti itu, Pak Alfi. Jadi nggak ada lagi harus Betawi atau tidak Betawi, nggak ada. Saya kira nggak ada. Jadi yang dibutuhkan masyarakat Jakarta, saya pikir adalah mereka yang memahami betul karakter masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta ya kayak seperti tadi yang saya bilang, kalau di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau mungkin juga Jawa Barat, tradisi pesantrenan begitu kental. Nah, kalau kita di Jakarta justru tradisi majelis taklim, sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang dulu punya tuan guru, muallim gitu ya, atau kiai-kiai yang ada di Jakarta. Kita melanjutkan itu. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyain sama orang nih, Bang. Khususnya warga NU di Jakarta. Kira-kira Abang maju nggak? Aduh. Kalau terkait pengalaman atau ke-NU-an, bahkan kaderisasi, saya kan juga salah satu instruktur di PWNU DKI Jakarta untuk kaderisasi. Banyak juga yang minta untuk maju, tapi saya masih meyakini diri saya sendiri bahwa saya belum mampu menempati makom atau posisi itu. Gitu Bang Alfi kira-kira. Tapi persyaratan mah udah masuk persyaratan insya Allah sih bisa, mampu lah. Gitu. Itu soalnya yang paling sering saya dengar tuh Bang. Kira-kira siapa nih yang mau maju Bang Husni maju nggak? Dan alhamdulillah sih Bang Alfi, dalam mungkin 3 periode konferensi wilayah ini saya ada di dalamnya, dan yang kita dukung ya alhamdulillah menang untungnya Bang. Nggak penting maju, yang penting didukung menang ya. Iya, kira-kira gitu. Iya, Bang, ini kan sering kali ya momentum Conferwil ini hanya dipandang sebagai momen pergantian kepemimpinan. Kan? Padahal substansinya itu ya harus menjadi perhatian juga dari warga NU. Bukan hanya pergantian kepemimpinan, tapi ada pola-pola baru nih yang dilakukan oleh pengurusan berikutnya ya. Ya seperti kayak tadi Bang Husni bilang ya, dari masa ke masa ini selalu meningkat lah. Ya. Kira-kira kedepannya ini apa yang harus dilakukan oleh pemimpin baru NU di Jakarta ini? Saya tuh orang yang meyakini ya bahwa setiap orang itu punya karakter yang berbeda, punya pola kepemimpinan yang berbeda juga. Nah, permasalahannya adalah mampu tidak seseorang ini atau pemimpin ini beradaptasi dengan kebutuhan warga NU di Jakarta. Kita pernah mengalami Pak Jan Farid dulu birokrat, jadi masuk menjadi pengurus NU, kemudian beliau jadi menteri waktu itu. Kita juga mengalami kepemimpinan almarhum Pak Saifullah. Beliau sebagai Sekda DKI ketika itu. Nah, kemudian kita sampai saat ini mengalami kepemimpinan Kiai Haji Samsul Ma'arif. Beliau sebagai pendakwah mubaligh akademisi juga. Nah, kita mengalami pola yang berbeda. Tapi alhamdulillah syukurnya beliau mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan itu. Cuma memang yang dibutuhkan masyarakat atau pengurus NU kadang-kadang ini selalu yang ideal gitu Bang Alfi. Nah, saya membacanya itu. Jadi ada plus minus lah dari 3 pola atau karakter dari 3 pemimpin ini. Nah, saya pikir ke depannya NU tuh harus lebih mampu bukan hanya menjawab kebutuhan dari warga NU di Jakarta, tapi juga menjadi role model bagi PWNU lain. Kenapa? Karena tadi PWNU Jakarta ini di mana persepsi publik melihat NU dari kita, dari seorang Husni Mubarak, Bang Alfi dan yang lain sebagainya. Jadi memang harus ideal. Jadi ekspektasi kita harus tinggi terhadap pemimpin NU. Kalau enggak, ya NU akan seperti biasa-biasa saja. Saya bilang seperti biasa-biasa saja, maksudnya seperti ini. Misal
Ada pengurus NU yang kalau ada finansialnya, ada materinya bisa jalan. Iya. Mengandalkan dana hibah misalnya, Iya. mengandalkan bisyaro. Ini kan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Walaupun itu menjadi sebuah tradisi, tapi bagi kami apa yang menjadi tradisi ke-NU-an, al-muhafadzatu ala qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi menjaga sesuatu tradisi apa yang sering kita lakukan, kerjaan-kerjaan orang terdahulu yang baik itu penting, tapi juga menciptakan inovasi juga penting gitu, menciptakan sesuatu yang baik. Bahkan di periodenya Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Rois Am dan Kiai Said Akil Siraj, beliau menyampaikan tentang konsep al-islah ila ma huwal aslah thummal aslah fal aslah. Jadi inovatif gitu. Kebaikan-kebaikan yang menyeluruh, berkembang, menuju baik dan seterusnya. Itu saya pikir dari baik semakin baik semakin baik. baik. Betul. Nah, Bang, ini kan kita baru nerima surat perpanjangan, Bang. Ya. Perpanjangan pengurusan yang seharusnya PWNU DKI itu harus tanggal 4 Juni kemarin ya harusnya habis. Kemudian diperpanjang sampai 11 Juli. Nah, apakah dengan keadaan NU Jakarta saat ini yang cabangnya belum selesai konferensi, kemudian ya masih banyak lika-liku lah yang harus kita lewatin ini. Kira-kira 11 Juli itu apakah mungkin akan terjadi konferwil, Bang? Kebetulan kami itu pengurus PWNU baik Syuriah dan Tanfidia itu baru rapat kemarin. Jadi dalam rapat itu ada perdebatan antara kita mampu tidak atau bisa tidak menjalankan perintah PBNU. Jadi bunyi surat perpanjangan masa khidmat itu adalah masa khidmat itu habis dan harus melaksanakan konferwil selambat-lambatnya tanggal 11 Juli. 11 Juli. Iya. Diskusi kita atau perdebatan itu terkait Perkum NU. Terkait ADART. Saya ikut sedikit memberikan saran bahwa jika kita menggunakan alasan Perkum atau hukum yang ada di PBNU atau di keluarga besar NU, maka nggak akan ketemu. Iya. Kenapa? Karena ini kondisi yang tidak normal, saya bilang. Iya. Toh kalau kondisi normalnya juga muktamar NU harus dilakukan oleh PBNU nanti di bulan Desember kan gitu. Ini karena dipercepat, maka PWNU Jakarta yang kebetulan habis masa khidmatnya di tanggal 4 Juni kemarin, kita mengirim surat kepada PBNU minta agar diperpanjang. Iya. Nah, masalahnya adalah gini Bang Alfi. Semangat teman-teman di pengurus besar Nahdlatul Ulama adalah semangat di mana PWNU dan PCNU se-Indonesia dalam satu periode hanya mengikuti satu kali muktamar. Nah, kebetulan kan PWNU ini sudah pernah nih ikut muktamar di tahun 2021. Gantian dong. Ya, kita kan waktu itu konferwil 2021 April, dapat SK-nya di bulan Juni. Kemudian muktamar terjadi di 2021 di bulan Desember. SK-nya di 2027 gitu kan. Nah, kita tuh diminta Bang Alfi untuk melaksanakan konferwil sebelum adanya muktamar. Mampu tidak? Kalau saya ditanya sebagai pengurus NU sekaligus juga kemarin diamanahkan sebagai karateker di Jakarta Timur. Saya jawab mampu. Kalau saya pribadi. Kenapa mampu? Kita mampu menyiapkan konvercap. Kita tidak sulit lah untuk melaksanakan pemilihan ulang seperti yang terjadi di Jakarta Selatan. Jadi dari 6 cabang 3 kita sudah di SK-kan oleh PBNU. Konvercap ulang dan adanya karateker terjadi di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Pusat. Jakarta Selatan kemarin surat sudah kami terima, sudah diterima sama teman-teman di Jakarta Selatan. Mereka diperintahkan untuk melakukan pemilihan ulang hanya ketua Tanfidiahnya saja. Jadi surat itu ditujukan kepada Rois terpilih di Jakarta Selatan untuk melakukan pemilihan ulang ketua Tanfidiah
gitu Mas Alfi. Itu pribadi saya. Tapi kalau bicara tentang organisasi kan perlu kesiapan-kesiapan lain. Iya. Ya kita tahulah di PWNU juga banyak kepala, artinya banyak pemikiran-pemikiran yang tentunya berbeda gitu nanti. Iya. Nah, apa mungkin itu Bang? Saya sih agak riskan begini, karena ya proses dari pelaksanaan konferensi kan nggak secepat itu untuk melakukan formatur, kemudian SK keluar, ya. Sedangkan kalau kita mau melaksanakan konferensi ya dasarnya untuk menjadi peserta itu yang memiliki SK kan. Iya betul. Ya tapi dengan waktu yang sedemikian sempit ini, karena kondisinya tidak normal, ya kan, maka kita melakukan sesuatu yang tidak normal juga. Iya. Gitu. Hukum itu kan acuan hukum kita ngikut ke sana. Iya. Tapi setiap sesuatu kan ada pengecualiannya. Di situ muncul klausul itu. Artinya sangat cukup sebetulnya waktu untuk melaksanakan konvercap, kemudian meminta segera SK tertib dengan komposisi pengurus yang seadanya tentunya ya, sebagai syarat saja untuk melaksanakan konferwil, bahkan untuk melaksanakan muktamar gitu. Itu kan sesuatu yang sebetulnya bisa dikomunikasikan. Tapi lagi-lagi karena ini adalah organisasi yang sangat-sangat mengedepankan musyawarah mufakat. Jadi sekian banyak alasan, sekian banyak pemikiran kita campurkan di situ, kita pilih yang terbaik terkait kesiapan dan selainnya. Maka kita berkirim surat PWNU ke PBNU. Konferwil akan terlaksana jika syarat-syaratnya terpenuhi. Apa saja syaratnya? Konvercap telah terlaksana, SK sudah muncul bagi mereka yang melaksanakan konvercap, atau juga bagi PCNU yang melaksanakan pemilihan ulang gitu. Kalau itu sudah terpenuhi, kita siap-siap aja kapanpun itu Bang Alfi untuk melaksanakan konferwil. Iya. Gitu. Dan ya kalau melihat waktunya, konferwil dan muktamar ini kan waktunya deket banget nih Bang. Iya. Kira-kira menurut Abang berapa persen kemungkinan muktamar bisa di Jakarta Bang? Gini kalau ya namanya ikhtiar ya, namanya berusaha. Jadi kita punya kesepakatan atau hasil rapat lah. Teman-teman Syuriah, para kiai yang mulia dan juga para pengurus di Tanfidiyah itu meminta para pemimpin kita baik Rois Syuriah, Katib, Ketua dan juga Sekretaris untuk membuat surat permohonan kesediaan PWNU Jakarta sebagai tuan rumah muktamar. Berapa persen itu Bang? Waktu itu udah agak-agak ya lumayan lah, lebih dari 50%, 60%. Udah yakin lah ya? Ya, karena kan Jakarta termasuk daerah ya yang dikategorikan layak menjadi tuan rumah baik Munas Konbes maupun muktamar. Jadi PWNU Jakarta, ada juga PWNU Jawa Timur, ada juga PWNU Sumatera Barat, PWNU Sumatera Utara dan NTB. Mungkin dari rankingan ya kira-kira NU Jakarta ya kita husnuzon bisa di atas lah gitu Bang Alfi. Cuma kan lagi-lagi ini semua ini terkait keputusan kapan dan tempat muktamar itu nanti diputuskan di Munas dan Konbes. Nah biasanya besok nih yang tanggal 20 dan 21. Nah biasanya itu ya sesuai kesepakatan mandataris muktamar, beliau Rois Am dan juga Ketua Umum PBNU gitu Bang Alfi. Kalau Jakarta siap banget kita. Apa nggak pecah itu Bang kalau kita dipercaya sebagai tuan rumah muktamar, terus juga kita harus mempersiapkan konferwil gitu? Enggak. Saya kebetulan gini, menarik gini. Saya gini. Seperti halnya apa yang kita alami di PWNU Jakarta, bahwa tanggal 11 Juli adalah konferensi wilayah yang diamanatkan oleh PBNU, itu tidak kalah sulitnya apa yang dipikirkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama terkait muktamar yang ditetapkan di tanggal 1 dan 5 Agustus. Jadi saya pikir tanggal ini juga sangat yakin saya bahkan bisa berubah nanti di Munas Konbes terkait kesiapan dan lain sebagainya. Kebetulan saya juga kan diamanahkan kemarin di Muktamar Lampung sebagai wakil koordinator seksi acara ketika itu.
Kesiapannya memang ya cukup menguras tenaga ya. Artinya 2 bulan 3 bulan waktu yang cukup lah untuk konsolidasi ke PWNU, ke PCNU, mensosialisasikan kegiatan muktamar gitu ya. Nah, artinya ya nggak sulit-sulit banget. Apalagi kalau itu nanti diputuskan ketika Munas dan Kombes. Artinya kan kalau memang agendanya berjalan sesuai waktunya, tepat waktunya, maka sudah melewati konferensi wilayah. Iya. Gitu. Jadi konferensi wilayah di tanggal 11 biasanya itu kalau komposisi kepanitiaan kan sudah. Iya. Ya kan? Kepanitiaan Munas dan Kombes itu sudah ada dari PBNU. Jadi kepanitiaan muktamar sekaligus kepanitiaan Munas dan Kombes yang akan datang ini. Iya. Ya kan? Artinya persiapan pasti sudah tuh. Obrolan terkait pemilihan lokasi gitu. Nanti saya pikir ditentukannya ketika di Munas Kombes ini tepat pelaksanaan dan waktunya. Oke. Sekarang kita lihat NU ke depan nih Bang ya. Ya. Terutama di Jakarta. Soal kemandirian NU Bang. Ya. Ini yang menurut saya dari masa ke masa sangat sulit Bang. Ya kita punya wacana mau punya rumah sakit, Ya. dan kita berkali-kali rapat mempersiapkan gitu untuk supaya kita NU di Jakarta ini punya rumah sakit. Tapi ketika ada investornya, tanahnya nggak ada, kan? Ada tanahnya, investor nggak ada gitu. Nah ini menurut Abang. Apakah bisa nih setelah periode ini ya, dalam 5 tahun ke depan mewujudkan itu Bang? Saya kalau ditanya bisa apa enggak, bisa saya jawabnya. Gimana caranya? Jadi gini, teman-teman pengurus NU itu selalu mengandalkan dana hibah. Iya. Padahal ya mohon maaf, saya dari sedikit orang yang di pengurus NU yang mengupayakan naiknya dana hibah. Mulai zaman almarhum Bang Taufik, ketika Pak Sekda juga jadi ketua, waktu itu kita masih ada dana hibah 1,3. Saya bilang, Pak Ketua, posisi saya waktu itu wakil sekretaris, Pak Ketua, kita tuh butuh dana hibah yang agak naik lah tahun ini. Kenapa? Karena program kita semakin banyak. Jawaban beliau itu saya maklumi betul. Jawaban beliau, gak enak Bang, kan saya sekdanya, saya yang tanganin. Saya maklumi ketika itu. Tapi beliau melakukan hal lain, terobosan yang luar biasa. Dan itu menjadi amal jariah beliau yang luar biasa. Kita doakan terus beliau itu. Gedung PBNU bangun ketika itu. Dibangun pada saat beliau menjadi pemimpin. Nah, kondisi real, program kita banyak Bang Alfi. Tapi kita tidak punya uang untuk istilahnya menjadi modal untuk kegiatan-kegiatan itu. Iya. Untuk mengaktifasi MWC atau mengaktifasi ranting-ranting. Akhirnya kita dikasih kesempatan Bang Alfi. Kita pernah punya dana hibah 9,2 miliar. Iya. Ketika itu menjelang konferensi di 2021, saya dengan Kiai Lutfi Hakim, ada Kiai Lukman Hakim juga, meminta kesediaan almarhum Bang Taufik. Nah, dari Gerindra ya. Ketika itu akhirnya kumpullah kita di Al Jazeera. Saya bilang, Bang, kebutuhan NU saat ini mengumpulkan seluruh kader-kader NU yang lintas partai. Gimana caranya? Yang tahu caranya Abang. Saya bilang begitu. Jadi kumpulin keluarga besar NU, dia yang pernah menjadi pengurus NU, atau dia yang lahir dari keluarga NU, mungkin orang tuanya pernah aktif, atau dianya dulu pernah aktif, atau istrinya yang jadi pengurus muslimat atau fatayat. Pokoknya ini diajak Bang, saya bilang. Atau yang ketiga, tetangganya NU misalnya, ini ajak juga banget. Berarti dia sudah tahu cerita-cerita tentang ke-NU-an. Akhirnya dikumpulin. Dari 106 anggota dewan ketika itu dihadirkan, kalau saya tidak salah ingat itu 69 orang lintas partai. Saya senang banget. Kenapa? Karena menjelang konferensi sekitar 6 bulan atau 4 bulan gitu ya. Bang Taufik tuh ada permintaan ke kita. Oke, kalau aneh kumpulin
konferensi terjadi, gue pengen aktif di NU, di bendahara. Oke bang, kita bilang. Kita belum tahu padahal siapa nanti ketuanya. Tapi kita sudah kan. Oke bang, insya Allah. Kenapa? Karena permintaan beliau itu disertai dengan alasan yang menyentuh hati. Dia bilang, gue kan juga mau aktif di NU, berkhidmat di NU. Biar gue mati nanti dalam keadaan NU. Luar biasa kan? Kita kan langsung. Luar biasa nih Bang Taufik. Terjadi ketika itu saya menceritakan anatomi ke-NU-an dan juga kebutuhan-kebutuhan program kita. Yang ini harus disetujui, bahkan juga dibantu oleh para stakeholder ketika itu, terutama mereka atau beliau-beliau yang ada di Kebon Sirih. Akhirnya naik Bang Alfi dari 1,3 dengan APBD perubahan kalau nggak salah itu 1,8 naik jadi 5 miliar. Naik lagi menjadi 9,2 miliar. Itu harus kita ramaikan dulu tuh di media ketika itu kan. Kita minta karena kebutuhan kita ada 800 program lebih yang harus kita eksekusi, yang harus kita laksanakan. Nah ini butuh bantuan dari Pemprov sebagai bentuk sinergitas mendampingi program-program keumatan. Karena kalau kita melihat kalkulasi dari survei yang mengatakan bahwa jumlah orang NU atau mereka yang merasa berafiliasi dengan NU itu kan 56,6%. Asumsi saya kalau di Jakarta 10 juta aja, ini ada potensi 5 juta sekian Bang Alfi, 5 juta 600 sekian orang NU. Nah ini kan harus tersentuh. Nah maka program-program kita harus berdasarkan program-program yang memang menyentuh mereka masyarakat warga NU. Nah, akhirnya 9,2 naik lagi menjadi 10,6. Coba bayangin 10,6 atau 10,8. Artinya kita pernah mengalami posisi program kita banyak, dana hibah untuk melaksanakan program kita ini banyak juga, ya kan? Nah saat ini sekitar 5 miliar dana hibah kita. Nah tapi lagi-lagi tergantung karakter pengurusnya Bang Alfi. Susah juga, dananya ada, programnya banyak, tapi karakter pengurusnya nggak berubah, mengandalkan dana hibah saja. Nah ini kan nanti akhirnya juga sama aja kan, nggak beres juga gitu. Maka diperlukan mereka yang menjadi pengurus NU adalah mereka-mereka yang tulus, ikhlas berkhidmat gitu ya Bang Alfi ya. Dipimpin oleh pemimpin juga yang kuat. Pemimpin yang punya inovasi, pemimpin yang punya proyeksi ke depan luar biasa terhadap NU. Mau NU-nya dibawa maju, mau pengurusnya dibawa maju lebih berkhidmat kepada umat. Kenapa? Karena acuan kita ber-NU ini kan berkhidmat kepada umat. Nah itu. Jadi kayak pertanyaan tadi rumah sakit. Kita baru bisa menciptakan klinik misalnya di Jakarta Utara. Padahal rumah sakit itu dari musyawarah kerja ke musyawarah kerja berikutnya selalu dibicarakan. Selalu dibahas. Tapi pada eksekusinya nggak bisa kita. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita punya pemimpin NU yang mampu gitu ya Bang Alfi menjawab tantangan, menjawab dan memberikan masyarakat warga NU di Jakarta sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian menurut Abang gimana nih kalau soal Suriah? Suriah itu kan dipilih oleh Ahwa, Ahlul Halli wal Aqdi. Nah biasanya Ahwa ini adalah kumpulan beliau-beliau, baik Rois Suriah di cabang-cabang maupun beliau para kiai kultural. Nah ini kita berikan kesempatan kepada beliau-beliau untuk memilih Rois Suriah. Nah, apakah harus ulama asli sini, Bang? Nah ini kan yang sering jadi pertanyaan nih kan. Kalau di Jakarta sama jawabannya Betawi gitu. Ya sama jawabannya. Nggak mesti orang Jakarta. Berarti nggak mesti orang ya? Betawi. Yang jelas beliau adalah kiai, punya pondok pesantren. Kita bicara yang ideal ya. Kalau kita mengacu kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama kan pernah menyampaikan tuh dulu. Saya ingat Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau tuh harus yang waro, yang muharrik juga, yang mutanazim juga, yang sudah selesai lah dengan dirinya sendiri, yang berpikir tentang keumatan. Kenapa? Karena tugas Rois Suriah kan berat. Dia yang menjalankan organisasi ini, mengarahkan kepada badan pelaksana yang kita sebut Hafidiyah untuk menjalankan apa yang
menjadi arahan-arahan beliau. Ya. Kalau pandangan Ketua Tanfidiyah itu 1 kilometer, maka idealnya pandangan Rois Syuriah harus 10 kilometer. 10 kilometer. Jadi 10 kali lebih Ya. ke depan gitu daripada Tanfidiyah. Kenapa? Karena Tanfidiyah hanya melaksanakan program-program yang sudah disepakati, yang sudah diarahkan oleh Rois Syuriah kita. Iya. Gitu, Bang Alfi. Nah, itu yang sering kita dengar tuh Bang di bawah soal Rois Syuriah ini seakan-akan sekarang ini jadi ajang apa ya? Jadi ajang kompetisi Bang. Padahal pada hakikatnya itu kan Rois Syuriah hasil musyawarah Ahwa kan. Iya, Tim betul, Ahwa dan nggak ada politis kayak Nggak ada. kayak pemilihan Tanfidiyah gitu ya, yang saling tarik ulur suara gitu. Iya, betul. Nah, makanya saya bertanya itu tuh Bang. Iya, kan. iya, nggak apa-apa, bagus Bang Alfi. supaya- Jadi biar masyarakat juga tahu bahwa ada 2 konsep terkait konferensi di tiap tingkatan, baik di wilayah, cabang, bahkan di muktamar Iya. PBNU sendiri. Yang pertama, proses konferensi itu dia adalah mengumpulkan atau tabulasi Iya. rekomendasi para kiai-kiai yang cocok, dianggap cocok oleh para kiai yang ada nih sebagai perwakilan beliau-beliau di Ahlul Halli wal Aqdi. Iya. Kalau di PBNU ada 9 orang para kiai sepuh, kiai khos ini. Nah, kalau di PWNU ada 7 orang. Iya. Jadi melakukan tabulasi, cabang-cabang mengumpulkan nama, 7 orang terbesar masuk di Ahwa. Iya. Nah, dari Ahwa inilah kemudian bermusyawarah, bermufakat. Siapa yang didorong sebagai Rois Syuriah. Nah, yang didorong ini beliau-beliau yang masuk dalam jajaran Ahwa ataupun yang tidak. Boleh saja itu Ahwa meminta kiai yang di luar Ahwa untuk menjadi Rois Syuriah, boleh. Iya. Asal kesepakatan dari 7 orang ini di konferensi wilayah gitu, Bang Fi. Baru setelah itu selesai, Rois Syuriah terpilih menyampaikan sambutan pertama kalinya, kemudian dimintai persetujuan terkait calon-calon Tanfidiyah. Iya. Misalnya ada nama Husni Mubarak di situ, nama Alfi dan yang lainnya. Ini boleh enggak? Oh, yang ini boleh, yang ini enggak boleh. Biasa itu di NU. Iya. Atau bahkan menggunakan hak veto. Saya hanya dukung si A sebagai ketua Tanfidiyah. Boleh saja itu, tapi jarang sekali terjadi. Biasanya Tapi diserahkan pernah ke terjadi gitu Bang? Kalau di Jakarta belum PWNU? pernah. Enggak ada. Dulu mungkin di Jakarta Timur, seingat saya itu. Iya, Jakarta Selatan juga waktu itu pernah kan, Kiai Lukman Hakim Zainuddin. ngeluarin veto untuk Kiai Rozak. Oh iya, ya itu terakhir. pernah. Iya. Cuma untuk di PWNU belum ya, belum Iya, pernah. belum pernah. Di PWNU saya belum pernah mengalami itu, belum ada. Iya. Gitu. Nah, maaf ya. tapi juga ada usulan-usulan juga Bang. Heeh. Karena konflik PBNU kemarin ya perseteruan antara Suriah ya, Rois Am dengan Tanfidiyah ya. Maka ada usulan-usulan juga kan. Diskusi-diskusi dari warga-warga NU yang mengusulkan untuk nanti Tanfidiyah dipilih langsung oleh Rois Syuriah gitu. Oh iya. Itu kan ada wacana-wacana Ada itu wacana juga. itu. Nah, itu katanya mau diusulkan di Muktamar. bukan di Munas Konbes. Oh, di Munas Konbes ini. Jadi usulan-usulan yang sifatnya merubah ADART Iya. itu harus diusulkan atau didiskusikan di dalam Munas dan Konbes, konferensi Melalui Munas besar. dan Konbes. Ya, dan diputuskan nanti di muktamar gitu. Jadi muktamar diputuskan di komisi organisasi, baru kemudian ada pelaksanaan tahapan selanjutnya pemilihan itu gitu. Iya. Gitu, Mas Alfi. Tapi kalau udah diputusin tuh penerapannya di tahun itu juga atau nanti Setelah di muktamar biasanya. Setelah muktamar. Setelah muktamar. Jadi ketika di Munas Konbes menjadi sebuah keputusan ini tidak berlaku atau belum berlaku tepatnya. Dia berlaku ketika sudah diputuskan di muktamar. Di muktamar. Ya, kalau muktamar sudah diputuskan hal itu, maka dengan sendirinya PWNU dan PCNU juga melakukan hal yang sama, Hal yang sama, ya? searah dengan pengurus besar Nahdlatul Oke, Ulama oke, itu oke. biasanya. Tuh banyak banget tuh Bang. Iya, Obrolan lumayan itu. menjelang muktamar tuh ya. Karena kan kita juga mengalami ya sudah inilah
pasang surut lah ya. Iya. Sudah lelah pengurus-pengurus NU ini dengan apa yang terjadi di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang kita beranggapan bahwa sebetulnya apakah sudah selesai nih Iya. ya dilema yang terjadi di PBNU, tapi kelihatannya masih terus bergaung gitu. Iya. Terakhir itu saya baca ada memo internal dari Sekjen PBNU keluar baru kemarin. Saya sebagai orang yang pernah di lantai 3 paling nggak Iya. membantu kesekjenan, membantu kesekretariatan, saya agak-agak miris juga yang melihat yang seperti itu, Pak Alfi. Tapi kita husnuzon PWNU ini bahwa PBNU akan melaksanakan muktamar sesuai dengan jadwalnya. Iya. Dulu kan bergulir tentang MLB dan lain sebagainya. Iya. Bahkan bukan hanya itu, PWNU Jakarta bersepakat dalam rapatnya kalau tidak bisa didamaikan konflik ini maka muktamar luar biasa gitu. Iya. Naik lagi kita cabut mandat muktamar, mandataris muktamar atau mandataris ahwa. Nah itu kan sesuatu yang sudah kita lewati. Nah kita berharap beliau-beliau ini mampu menjalankan organisasi dengan menyesuaikan atau berkomitmen menjalankan apa yang sudah diputuskan terkait Munas dan Konbes, juga terkait muktamar. Kenapa saya bicara gitu? Karena tantangan kita di Jakarta ini ya nggak kalah besarnya juga, Pak Alfi. Iya. Ya kan? Kita juga akan menyesuaikan dengan program-program pemerintahan nih. Kita kan memiliki gubernur yang luar biasa menurut kita ini. Iya. Pak Pramono Anung dengan program-programnya yang kita anggap beliau sudah memberikan apa yang masyarakat Jakarta butuhkan. Nah ini jarang nih kita memiliki gubernur yang seperti ini nih. Yeah. Coba lihat aja isu-isu negatif ke beliau hampir nggak ada sampai saat ini. Artinya apa? Programnya itu memang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, Bang Alfi. Nah kita sebagai pengurus PWNU Jakarta mau tidak mau menyesuaikan program-program yang ada yang terkait dengan keumatan dengan apa-apa program yang dijalankan oleh Pak Gubernur, oleh Pemprov DKI Jakarta. Kalau ini terjadi, sinergitas ini terjadi, insya Allah kemaslahatan akan lebih besar, kemanfaatan akan jauh lebih besar yang diterima oleh masyarakat Jakarta, khususnya warga Nahdien. Kita lihat kan konsep tentang kota global. Iya. Mau nggak mau kan PWNU Jakarta menyesuaikan, Bang Alfi. Iya. Tata kelola organisasi kita kan harus menyesuaikan. Jadi nggak hanya tradisional, nggak hanya ngikutin pola-pola lama, pola-pola konvensional, kita ya harus berani masuk ke ruang teknologi, ruang transformasi digital, ruang apa-apa yang menjadi program-program yang sudah dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Seperti itu, Bang Alfi. Nah, terakhir nih Bang, kira-kira menurut Abang apa nih yang harus diperhatikan untuk NU Jakarta ke depan nih? Sederhana sih Bang Alfi. Yang perlu diperhatikan adalah konsolidasi organisasi. Iya. Kita punya banyak potensi di Jakarta ini. Kita tahu Jakarta ini punya kultur ke-NU-an yang kental. Masyarakatnya doyan yasinan, doyan tahlilan, itu ya Bang Alfi ya. Nah ini kan bagaimana kita masuk ke mereka, berdakwah sesuai dengan yang mereka butuhkan dan yang kita harapkan. Mereka butuh Islam yang damai, Islam yang moderat. Nah itu kita sajikan itu, kita berikan itu. Dan menurut saya itu jadi tantangan terbesar sih Bang sebenarnya. Kita mudah bersepaham tapi sulit untuk bersepakat Bang. Iya, jadi gini, ada pola lain yang mungkin lebih ekstrim. Selain kita masuk ke rumah kita sendiri, majelis taklim yang model begini kan rumah kita sendiri Bang Alfi. Cuma kadang-kadang kita masuk secara konvensional, secara tradisional. Kita masuk menyapa mereka dengan cara-cara lama. Cara lama. Iya kan? Cara lama tuh contoh gini, saya diundang sebagai pimpinan tahlil. Iya. Itu kan udah biasa. Bang Alfi, doa tahlil atau mimpin yasin itu biasa, itu kultur kita memang udah ada sejak dulu di Jakarta. Nah maksudnya pengurus PWNU Jakarta atau fungsionaris PWNU DKI Jakarta bukan hanya memberikan itu. Jadi konsep tentang ayat dakwah ini yang perlu bukan dirubah ya, tapi kita reaktualisasi. Jadi konsep misalnya
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Al hikmah dalam Al-Qur'an juga bisa berarti ilmu pengetahuan. Ayat lain yang mendukung itu, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Artinya mereka yang beri hikmah, diberi ilmu pengetahuan, dikasih khairan katsir, diberikan keberkahan, kemuliaan, fadilah yang luar biasa. Kebijaksanaan selama ini kita mengartikan. Padahal mestinya kalau sekarang kita artikan sebagai apa? Kira-kira Bang Alfi? Pengetahuan. Oke, pengetahuan seperti apa? Al-hikmah saya artikan sebagai misalnya flyer. Iya. Iya kan? Dunia kita butuh itu, media sosial kita butuh itu. Maka flyer yang bagus, foto yang bagus, gambar yang bagus, itu al-hikmah. Jadi tugas teman-teman NU online ini udah bener ini, dakwah dengan hikmah, ya kan? Iya. Wal mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang baik. Kalau kita reaktualisasi dengan sekarang apa? Oh, berarti dengan caption yang bagus. Iya. Iya kan? Dengan terjemahan atau tulisan di bawah flyer, apa namanya, caption. Kan? Caption yang bagus. Berarti mau'izatil hasanah. Pertama hikmah, flyer yang bagus, mau'izatil hasanah dengan caption yang bagus juga. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau berdebat, debatlah dengan cara yang baik. Kan begitu arti sesungguhnya nih. Iya. Nah, kita artikan sekarang ini kebutuhannya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan kita artikan sebagai, kalau mau viral, viralkan seviral-viralnya. Itu jadilhum billati hiya ahsan. Syarat viral kan kita tahu, harus dilihat banyak orang, dikomentari sekian banyak orang. Kalau mau jadi viral gitu kan. Itulah sesungguhnya wajadilhum billati hiya ahsan. Itu artinya kita sebagai pengurus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, dengan kelompok Gen Z, apalagi Gen Alpha gitu kan. Kita mampu menyajikan sesuatu yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Itu sesungguhnya arti dari kaidah al-muhafadzatu ala qadis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bahkan al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah. Itu sebetulnya kebutuhan yang real, konkret gitu Bang Alfi. Jadi tradisi yang lama yang baik ini tetap berjalan, tetap. Tapi kemasannya ini berubah ya. Kemasannya yang berubah, kita yang beradaptasi. Packagingnya berubah. Yang berubah. Nah, kebutuhan masyarakat apa ya kita ikuti gitu. Gitu Bang Alfi. Nah, kalau udah begitu, karakter kepemimpinan dimiliki oleh pemimpin NU mendatang, maka kami pastikan atau bahkan saya pastikan PWNU DKI Jakarta akan menjadi prototipe model yang paling bagus yang ini bisa ditiru oleh PWNU lainnya, bahkan oleh pengurus PBNU hasil muktamar mendatang, gitu kira-kira. Amin. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama Bang Alfi dan teman-teman sekalian, makasih. Ini tempat rahasia kita. Luar biasa tempatnya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Beranda Podcast dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.